Gara-gara baret, RPKAD pernah jengkel dengan pasukan Cakrabirawa. Cerita soal RPKAD jengkel terhadap Cakrabirawa gara-gara baret dikutip dari buku Pasukan Komando, Pasukan Hantu Pengukir Sejarah Indonesia, yang ditulis Patrick Matanasi. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau yang sekarang bernama Kopassus. Pada tahun 1965, pasukan RPKAD jadi tulang punggung dalam operasi penumpasan terhadap gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Nah, Cakrabirawa sendiri adalah pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu. Menurut Patrick Matanasi dalam bukunya, Resimen Cakrabirawa dibentuk dalam rangka integrasi ABRI. Pasukan ini terdiri dari 4 angkatan. Cakrabirawa dibentuk pada awal Mei tahun 1963. Tugas mereka adalah menjaga keamanan Presiden Soekarno beserta keluarganya dan keamanan Istana Kepresidenan juga tanggung jawab resimen ini. Dalam pembentukan pasukan pengawal kebanggaannya ini, Presiden Soekarno berpidato, "Di hari ulang tahunku di tahun 1963 dibentuklah pasukan Cakrabirawa, suatu pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang yang diambil dari keempat angkatan. Tugas pasukan Cakrabirawa adalah melindungi Presiden. Mereka ini prajurit-prajurit para yang matang dan prajurit gerilya yang sempurna. 300 orang dari jenis darahku bertindak sebagai pengawal pribadi. Suatu detasemen yang lain terdiri dari para spesialis mengatur apa-apa yang menjadi kegemaranku dan yang tidak. Mereka mengetahui bahwa aku gemar pada kesenangan. Jadi diadakanlah korps yang menyanyi, menari dan merangkap sebagai pemain musik dalam setiap pertemuan. Mereka mengetahui kebiasaanku untuk memeriksa mikrofon sebelum aku berbicara. Oleh karena itu, resimen ini menyediakan alat perlengkapan elektronikanya sendiri. Mereka mengetahui makanan kegemaranku dan pada setiap makan di luar rumah, ahli-ahli Cakrabirawa mencoba terlebih dulu setiap makanan sebelum dihidangkan." Begitu pidato Bung Karno dalam pembentukan Cakrabirawa. Menurut Patrick Matanasi, sebagai pasukan khusus mereka pastinya diberi fasilitas layaknya pasukan istimewa. Apalagi mereka adalah orang dekat Presiden Soekarno. Pimpinan tinggi ABRI memberi mereka berbagai macam perlakuan khusus. Mereka juga diberikan baret khusus warna merah bata, warna yang hampir sama dengan RPKAD. Menurut Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Resimen Cakrabirawa, ketika pemakaian baret pertama kali diperkenalkan, mereka meminjam baret RPKAD. Lalu, untuk membedakan dengan warna merah baret RPKAD, Cakrabirawa menambahkan zat pewarna. Cara pemakaian baret antara RPKAD dengan Cakrabirawa juga dibedakan. Bila baret RPKAD dipakai miring ke kanan, maka Cakrabirawa dipakai miring ke kiri. Menurut Patrick Matanasi dalam bukunya, kesamaan warna baret itu tidak jarang menyulut perselisihan antara RPKAD dengan Cakrabirawa. Masih menurut Patrick, para anggota RPKAD banyak yang berpendapat bahwa Cakrabirawa tidak layak mengenakan baret merah seperti RPKAD karena mereka bukan pasukan komando. Di sisi lain, para anggota Cakrabirawa merasa paling berjasa dalam mengamankan jalannya revolusi Indonesia. Dalam posisi sebagai pengawal Presiden Soekarno yang juga sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Tidak salah di mata para prajurit RPKAD bahwa Cakrabirawa sangat besar kepala karena hal ini. Menurut Soekarno, tugas pasukan elit selain melindungi negara dari ancaman musuh, tidak kalah penting adalah melindungi kepala negara. Kata Patrick Matanasi, pasukan Cakrabirawa ini dibuat dengan sangat gagah sekali di mata publik oleh Soekarno. Keberadaan pasukan ini terlihat membuat seorang pemimpin gagah dan berwibawa di mata publik rakyatnya. Hal ini akan berlaku di negara berkembang. Pengawalan ketat terhadap seorang pemimpin besar sebenarnya memperlihatkan sikap paranoid dari sang pemimpin yang memiliki banyak musuh yang akan menyingkirkannya. Menurut Patrick, Cakrabirawa sebenarnya adalah simbol paranoid Soekarno yang memiliki banyak musuh di kalangan orang-orang Indonesia. Kata Patrick Matanasi, dengan hal semacam ini, Soekarno boleh merasa gagah di mata rakyat yang telah terbodohi oleh revolusi yang diusung. Soekarno tidak mau peduli dengan rasa egalitarian antara pemimpin dengan rakyat yang seharusnya ada dalam sebuah masyarakat merdeka.
Pengawalan Cakrawirawa, kata Patrick Matanasi, membuat Soekarno tidak jauh berbeda dengan raja-raja Jawa yang terlalu anggun di tengah rakyat miskin kurus tidak berbaju. Mungkin ini yang dimaksud Soekarno sebagai revolusi, tulis Patrick Matanasi dalam buku Pasukan Komando, Pasukan Hantu Pengukir Sejarah Indonesia yang disusunnya.